Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang berbelas kasih, ajarilah kami untuk mendapat mengendalikan diri dari keinginan-keinginan kami yang tidak teratur dalam menapaki perjalanan hidup kami ini. Nikmat dunia sungguh memikat, sehingga tak jarang menggoda panca indera kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan, kami lemah, kasihanilah kami. Amin. Wujud doa pada bulan November. Orang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus hadir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis, karena mereka orang banyak lewat pinggir jalan, dan ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang itu kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, ia lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Banyak orang yang menderita dalam berbagai penyakit rohani dan jasmani tidak sampai kepada Yesus karena mendapat banyak rintangan dari sesamanya. Ini terjadi karena orang tidak tahu apa arti penderitaan. Yesus, Putra Allah yang menderita, tahu apa arti penderitaan. Maka dia sangat peka dengan orang yang menderita. Dia yang selalu mengulurkan tangannya kepada orang yang minta belas kasihnya. Tuhan adalah pencipta yang berhak atas ciptaannya. Nyawa yang diberikannya itu adalah miliknya. Rupa manusia, kita merefleksikan rupa pencipta. Dia yang menciptakan, tiada satupun yang lolos dari pengawasannya. Apakah kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk bertemu Yesus? Menarik pada bacaan hari ini, kita banyak mendengarkan dalam hal kita menderita dalam berbagai hal di dunia ini. Pada waktu dan masa itu
Tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah saudara di Roma, dan di situ pada zaman pemerintahan Yunani, pada masa itu tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita." Dan adat istiadat bangsa-bangsa ini, kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem. Mereka pun memulihkan kulub yang murtahlah mereka dalam perjanjian kudus. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah iman kita seperti orang buta di Yeriko itu? Dan apakah kita menjadi penghalang bagi orang yang mau bertemu Tuhan? Marilah saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.